Baik Bapak Ibu dosen sekalian, saya hormati, kita akan segera memasuki kepada acara inti kegiatan kita pada hari ini, yaitu workshop penyusunan dan pengembangan bahan ajar berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum saya serahkan kepada narasumber hari ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae narasumber hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Abdul Razak MSI dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau dari Prodi Tarbiyah juga Pak ya? Ya, dari Prodi Tarbiyah. Kemudian dari pendidikan beliau S1 dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2-nya dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian S3 di UPI Bandung. Kemudian beliau juga sebagai peneliti, kemudian pengamat dan praktisi pendidikan. Ya, baik, kurang lebih mungkin seperti itu perkenalan singkat dengan narasumber hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kita hari ini untuk menyampaikan materi terkait bagaimana penyusunan dan pengembangan bahan ajar, khususnya yang berorientasi MBK. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, khusus di sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bersilaturahmi, dapat melaksanakan kegiatan yang saya kira sangat penting, meskipun waktu hari ini dan besok itu adalah waktu untuk kita libur. Namun waktu itu kita gunakan, kita isi untuk satu kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan itu memberikan barokah, memberikan nilai manfaat kepada kita semua, dan memberikan nilai manfaat kepada kelembagaan kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan bahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan arah jalan petunjuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada senior saya Bu Profesor Lina yang tentunya banyak memberikan informasi, banyak memberikan bahan-bahan diskusi dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Dekan beserta jajaran para wakil dekan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali ke Manado. Ini dulu saya belum manggil Bu Prof. Pina itu manggilnya kakak, saya mengenai selalu panggil Kak Nur. Dulu pertama kali saya kesini itu tahun berapa tuh Kak Nur? 90-an kali ya. Dan kisaran itu terus ada kegiatan dan sekarang alhamdulillah bisa kembali ke sini. Begitu juga kepada pimpinan IAIN, Pak Rektor. Saya tadi karena sekilas jadi belum begitu nih Bu Rektor sama Bapak, walaupun nanti satu pesawat. Nah saya dan Bapak Rektor di bagian jajaran depan atau saya di belakang atau saya di depan, Pak Rektor di sebelah mana gitu. Kalau saya selalu dan alhamdulillah lebih besar itu peluang itu di pesawat itu selalu saya ambil posisi kursi emergency exit. Jadi alhamdulillah. Kenapa? Karena kaki
saya agak panjang gitu. Kalau ngambil kursi yang lepas gitu, jadi kakinya suka mentok gitu. Makanya saya selalu berusaha untuk check in di tempat itu jauh lebih awal agar bisa mendapatkan kesempatan itu untuk terbang ke berbagai tempat. Alhamdulillah tadi pas check in masih mendapatkan kesempatan untuk bisa di kursi itu dan leluasa juga jadinya. Para dosen senior, Bapak sekalian, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedianya waktu kegiatan ini dilaksanakan pada minggu lalu, namun saya sampaikan kepada dekan karena ada acara rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan PPG. Saya ini masih menjadi tim Pokja PPG Kementerian Dikbud dan Kementerian Agama. Jadi kalau diundang acara oleh Kemenag atau oleh Kemendikbud terkait dengan PPG, maka acara yang sudah dirancangkan sebelumnya saya mohon izin itu untuk kalau masih bisa ditunda karena saya harus ikut rapat di kegiatan tersebut. Rapat kami kemarin Sabtu, Kamis, sebenarnya rapatnya dari mulai Kamis cuma Sabtu, tapi saya datang baru bisa hari Sabtu karena hari Kamis itu saya masih ada di Win Badan Intan Lampung. Jadi Jumat pagi saya berangkat ke Semarang dan saya belum hadir. Rapat kemarin itu adalah mengevaluasi penyelenggaraan PPG B1. Ini walaupun Bapak Ibu tadi Pak Dekan ya berharap dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sebagai tim terutama dan yang lainnya yang diminta oleh Pak Dekan untuk menyiapkan proposalnya mudah-mudahan sudah selesai dan sudah disubmit ke kementerian, dan mudah-mudahan semua isian dari borang proposal itu tidak ada yang kosong, terisi sehingga bisa di follow up oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, tema yang menjadi fokus untuk kita bicarakan, saya kemarin sudah disampaikan oleh panitia, tapi judul ini di dalamnya isinya seperti yang disampaikan oleh panitia, tapi saya ngambil judul ini bagaimana sebetulnya kita semua dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan transformatif, karena pembelajaran itulah yang sesungguhnya seiring sejalan dengan spirit apa yang ada di dalam MBKM, apa yang ada dalam KKNI, apa yang ada di dalam OBE. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau kurikulum di tingkat satuan pendidikan persekolahan hari ini ada 3 jenis kurikulum. Kurikulum 2013, kurikulum darurat 2013, dan kurikulum merdeka. Kalau di perguruan tinggi, dasar pijakannya kurikulum program studi hari ini mestinya dia merupakan hasil blender, hasil racikan dari 3 kerangka yang digunakan di dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Racikan acuan pertama KKNI. KKNI itu masih tetap berlaku Bapak sekalian. Jadi acuan KKNI sebagai acuan dalam rancang bangun kurikulum itu masih tetap berlaku. Nah yang kedua, sesungguhnya ini tren ya, ini tren yang disebut dengan OBE, outcome based education, itu adalah satu kecenderungan pengembangan penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Apa yang ada dalam KKNI itu sesungguhnya sebagian sudah mengikuti alur rancang bangun kurikulum yang mengacu ke OBE. Pada sebagiannya belum.
terutama OBE ini kalau program studi itu akan melaksanakan akreditasi internasional. Kalau program studi akan melaksanakan akreditasi internasional, maka desain rancangan kurikulumnya itu mau tidak mau mengikuti model rancangan kurikulum OBE, Outcome Based Education. Tapi sebagian sudah ada dalam KKN ini dan diperkokoh, dielaborasi secara lebih operasional ke dalam kebijakan MBKM ini. Nah, karena itu kurikulum program studi yang digunakan hari ini adalah kurikulum yang mendasarkan pada acuan KKNI, mendasarkan kepada OBE, dan mendasarkan kepada MBKM itu. Itulah bahan racikan yang untuk meramu kurikulum program studi kita. Ya, ini generasi tua kayak gini, jadi sering gaptek ya. Jadi kadang-kadang hal yang kecil kalau nggak ngerti ya jadi bingung. Ya, bos sekalian, ini sekedar quote saja, sekedar inspirasi saja kepada kita semua akan pentingnya masalah pendidikan dan pendidikan yang seperti apa yang sesungguhnya menjadi sangat penting. Saya sudah lama di sini. Yang kedua, ini juga quote juga yang barangkali untuk menginspirasi kita tentang bagaimana kita meletakkan kampus, meletakkan satuan pendidikan, meletakkan sekolah, meletakkan madrasah sebagai satu ruang untuk memberikan pencerahan terkait dengan otonomi, kemerdekaan, dan terkait dengan pembelajaran mandiri. Jadi tugas kampus, tugas sekolah, tugas madrasah adalah bagaimana dia bisa mencerahkan, memandirikan, memberikan otonomi kepada setiap diri siswa agar dia menjadi orang yang pembelajar secara mandiri. Ini satu tantangan yang saya kira tidak ringan, dan karena itu untuk bisa ke arah itu, salah satu instrumen yang kita gunakan adalah bagaimana kita merancang pembelajaran yang di dalamnya merancang materi ajar, merancang bahan ajar, merancang langkah-langkah dan strategi pembelajarannya, serta melakukan penilaiannya agar bisa terwujud apa yang menjadi harapan dan keinginan kita terhadap proses pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, sekira sebagai pengantar, kita semua sama-sama tahu. Saya ingin masuk saja kepada butir yang ketiga. Saya menyebutnya sebagai era baru. Era baru itu saya menyebutnya ya era digital, era 4.0, 5.0, era disrupsi dan era COVID, yang semuanya itu memberikan impact, memberikan dampak yang sangat besar di dalam proses pendidikan, di dalam proses pembelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan, meskipun saya melihat ada kecenderungan, paling tidak pengamatan saya di Jakarta, di Depok, di Bekasi, setelah diizinkannya PTN penuh, kelihatannya ini sekedar baru pengamatan, belum menjadi sumber data penelitian. Kelihatannya berdarah-darah kita pada 2 tahun yang lalu pada saat COVID terkait dengan model pembelajaran dan segala macam yang sudah mulai familiar dengan menggunakan pembelajaran berbasis digital, kelihatannya kembali kepada model pembelajaran sebelum adanya COVID, dan seolah-olah perjalanan COVID 2 tahun itu ya sudah hilang, terlupakan begitu saja.
Ini yang menurut saya semestinya ya jangan terjadi itu, jangan terjadi. Tapi saya melihatnya lagi baru pengamatan sekilas, karena hingar-bingarnya pola pembelajaran PTM yang diizinkan oleh pemerintah di satuan pendidikan, di mana, di sekolah, di madrasah, juga di sebagian kampus. Saya melihat, terutama di Jakarta, saya lihat pembelajaran dari pembelajaran berbasis digital itu dianggap sudah lagi tidak perlu karena COVID-nya sudah hilang. Jadi seolah-olah ya sudah begitu saja gitu. Padahal menurut hemat saya ya semestinya itu tetap dijaga, itu tetap dipelihara. Tinggal barangkali proporsi pemanfaatannya apakah 50-50, apakah 75-25, apakah 60-40 dan sebagainya, dengan skema apakah hybrid, apakah skema blended, apakah skema apa gitu. Tapi kelihatannya saya melihat ada kecenderungan ke arah sana. Mudah-mudahan itu salah pengamatan saya. Tapi ya di beberapa tempat saya ngobrol sama teman-teman para guru, saya ketemu para guru, dan kebetulan ini kali ini saya diamanahi mulai yayasan baru lagi nih, bukan madrasah pembangunan, sekolah yang ya relatif cukup berat untuk mutunya service, dan saya berusaha keras baru ya 2 bulan inilah, dan ternyata terkaget-kaget itu sekolah, padahal sekolah itu adalah sekolah di dalam binaan UIN juga. Tapi saya tanya, kelihatannya belum cukup banyak sebelum-sebelumnya itu mendapatkan pembinaan informasi dan sebagainya. Jadi guru-gurunya lumayan kaget juga saya masuk 2 bulan, karena banyak permintaan yang saya sampaikan agar mereka melakukan gerak secara cepat untuk, saya katakan, harus siap sekolah ini 3 tahun ke depan adalah menjadi sekolah rujukan, sekolah model, dan semua harus menjadi tempat untuk orang belajar di sekolah ini. Ternyata kepala sekolahnya berat sekali itu Pak, katanya. Ya harus siap. Jadi harus siap. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, dalam era baru ini maka kita sebagai orang yang terdepan di dalam proses pendidikan, ya mau tidak mau harus melakukan review, dan review itu adalah sesuatu yang continue, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Paling tidak setiap 1 semester kita melakukan review, melakukan refleksi, melakukan evaluasi, dan kemudian melakukan rekonstruksi terkait dengan perangkat ajar, terkait dengan rencana pembelajaran, terkait dengan sumber ajar, terkait dengan ya macam-macam yang diperlukan untuk keperluan tugas dalam aspek dalam bidang pendidikan itu. Nah Bapak sekalian, ini paradigma pendidikan UNESCO sudah cukup lama, tapi saya kira masih relevan dan tinggal pada aksentuasi implementasinya, penerapannya. Ini yang saya kira perlu mendapat perhatian kita bersama. Nah sama halnya Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau orang tarbiyah itu sudah sangat mendapatkan informasi banyak tentang kurikulum merdeka, dan ternyata dalam kurikulum merdeka itu sebenarnya kalaupun ada konsep-konsep baru, itu konsepnya ya kalau saya prosentasekan itu sekitar 25% konsep barunya dari kurikulum merdeka. Yang 75% itu adalah sebenarnya konsep-konsep lama, yang konsep lama itu belum teraktualisasikan secara baik dan maksimal. Tapi di kurikulum merdeka itu ditegaskan agar dilakukan implementasi, sehingga itu tidak sekedar apa yang tertulis dalam dokumen petunjuk implementasi kurikulum. Nah Bapak sekalian,
Saya kira kita sama-sama tahu ya bahwa satu hal yang diakibatkan oleh kemajuan era 4.0 ini adalah bahwa di berbagai tempat kita selalu menanyakan apakah jaringan internetnya di sini bisa atau tidak dan lain sebagainya, lancar atau tidak dan lain sebagainya. Itu menjadi tanda bahwa kebutuhan terhadap jaringan internet sebagai sumber belajar, sebagai sumber informasi itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu ke depan, barangkali ini Pak Dekan, para jajaran pimpinan, ke depan satuan pendidikan itu sebenarnya ke depan hemat saya ukurannya, saya tidak tahu sekarang akreditasi masih belum begitu memberikan porsi besar kepada ketersediaan jaringan internet bandwidth. Iya, mestinya berapa banyaknya kepemilikan jaringan untuk memudahkan dalam belajar, kemudian sumber-sumber belajar digital ataupun perpustakaan digital yang dimiliki oleh kampus, mestinya itu sudah menjadi bagian dari instrumen akreditasi yang lebih besar bobotnya. Karena ke depan sebenarnya ya, proses perkuliahan pembelajaran secara luring dengan menggunakan ruang kelas itu masih tetap penting, tapi sesungguhnya itu bukan satu-satunya, karena sekarang kan konsepnya ya dengan internet sebagai sumber belajar itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, itu tanpa batas waktu. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar, dan karenanya kemudian ya kalau kita gunakan sistem hibrid misalnya, dari 35 mahasiswa setengah masuk kampus kan tidak memerlukan kelas yang besar, yang setengah lagi dia belajar ada di mana. Yang penting pada saat yang sama itu mereka sedang mengikuti pembelajaran. Nah, waktu satu seminar saya bersama dengan kepala badan Pak Andito itu yang menyampaikan, kan selalu menyampaikan dalam kaitan dengan kurikulum merdeka, terjadinya learning loss yang sangat besar. Saya melihat learning loss yang sangat besar akibat atau pada masa COVID kemarin itu disebabkan di samping karena faktor jaringan, di samping karena faktor ketersediaan fasilitas dan alat komunikasinya seperti smartphone, HP-nya segala macam. Tapi menurut saya juga yang berkontribusi besar juga terjadi learning loss itu adalah para pendidik, para kita semua di dalam proses pembelajaran kan kita tidak menyiapkan untuk pembelajaran secara daring. Pola persiapan pelaksanaan pembelajaran kita kan kita laksanakan masih secara luring, apalagi tiba-tiba secara mengagetkan terjadi perubahan dari belajar di kampus menjadi belajar dari rumah. Nah, sementara kita tidak menyiapkan rancangan pembelajaran untuk keperluan pembelajaran daring. Kalau menurut orang teknologi pendidikan misalnya Pak Dr. Wes itu, ya rancangan pembelajaran daring yaitu berbeda dengan rancangan pembelajaran yang luring. Jujur, di sebagian besar kita, para guru, para dosen, di dalam proses pembelajaran daring yang 2 tahun berjalan kemarin, itu kan tidak banyak perubahan di dalam persiapan perencanaan yang kita lakukan. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, sekarang ini saya lihat begini, kan kita sudah ada pengalaman 2 tahun tuh, tapi private classroom nampaknya belum menjadi kultur tuh, belum menjadi budaya. Apa yang saya maksud dengan private classroom itu adalah ketika kita akan mengajar secara luring, sudah semestinya kan bahan ajar itu sudah dibaca oleh siswa dan guru dosen itu sudah kirimkan. Kalau sekolah itu punya LMS, kampus punya LMS, di LMS ya, sehingga datang ke kampus itu kita semua tidak lagi menjelaskan dari A sampai Z, karena materi ajar sebagaimana yang kita siapkan, apakah dalam bentuk
materi ajarnya dalam bentuk PowerPoint dari mulai yang sederhana sampai yang animasi, dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk buku cetak, dalam bentuk buku e-book, dalam bentuk jurnal cetak, dalam bentuk e-jurnal, semuanya itu sudah bisa kita siapkan dan bisa dibaca, dipelajari mereka dengan menggunakan aplikasi itu. Apakah aplikasi yang dinamakan LMS ataukah aplikasi gratisan? Aplikasi gratisan misalnya Google Classroom, itu kan aplikasi gratisan. Nah, tapi kebanyakan para dosen, ya ketika mengajar sekarang, ya materinya yang baru sekarang disampaikan. Seperti yang mengajar biasa, yang dulu sebelum kita disadarkan oleh COVID bahwa kita hidup hari ini pada era teknologi yang sangat canggih, yang dalam konteks delivery system material itu ataupun materi pembelajaran, pengalihan penyampaian materi pembelajaran bisa kita lakukan jauh sebelumnya dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Tapi ada sebagian dosen masih yang ya dia mengajar hari ini ya dijelaskan di kelas dari A sampai Z. Padahal yang seperti itu mestinya itu sudah bisa didapat kalau sudah dikirim materi itu sebelumnya. Bahkan misalnya ke depan kita di Padekan sekira di LMS-nya, jadi semester depan itu ya semua bahan ajar itu sudah dikirim ke dalam LMS ataupun LMS milik sendiri atau LMS gratisan itu untuk menjadi bahan bacaan nanti di kelas. Ya tinggal diskusinya saja pada tema-tema, pada masalah-masalah, penajaman-penajaman, pendalaman-pendalaman dari konsep-konsep yang sebelumnya barangkali ada kesulitan dipahami oleh para mahasiswa. Nah, saya melihat itu. Jadi learning loss yang kemarin cukup besar datanya yang disampaikan oleh Kepala Badan Standar dan Kurikulum, saya melihat karena kontribusi dari para pendidik juga signifikan karena dalam proses pembelajaran tidak melakukan penyiapan secara baik. Nah, begitu juga yang lainnya, yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu saya kira pernah mendengar Avatar. Avatar itu salah satu produk artificial intelligence. Sekarang ini kan artificial intelligence yang kita lihat misalnya mana yang sudah canggih banget itu, kartu etol itu hanya untuk satu kartu ya. Saya bilang itu ke UIN waktu kemarin, tapi masih sangat konvensional. Kartu pegawai itu kan dibuat kartu itu Pak Wadek. Saya tanya, apa fungsi kartu ini? Ya ini untuk ke kantor saja Pak. Aduh, saya bilang udah zaman kayak begini, mestinya ini banyak fungsi kartu ini bisa digunakan untuk apa? Untuk perpustakaan digital, untuk ke ATM, untuk ke Maras. Mestinya harusnya berpikir multifungsi. Kalau kartu itu hanya sekedar identitas digantung di kantong sini, itu zaman kepegawaian tahun 80-an saya bilang. Ya ternyata problemnya ya itu saya tanya hanya satu aja, bahwa itu identitas sebagai pegawai. Makanya alhamdulillah saya nggak pakai itu karena memang nggak kampus. Jadi karena saya sebagai dosen biasa Bapak Ibu sekalian, ya saya ngajarnya masih daring dan sesekali ke kampus. Ya jadi ya saya bawa di kantor kadang-kadang ya cuma saya nggak keluarkan aja gitu. Karena fungsinya masuk kampus juga gak ditanya, kecuali kalau masuk kampus diperiksa untuk buka pintu atau buka apa plang parkir itu. Misalnya kita ke kampus kayak kita masuk etol itu mesti ada fungsi itu, nah baru itu berfungsi. Ini hanya sekedar identitas di kantong yang ditempel kayak pegawai PNS yang biasa kayak gitu lah, kayak di kantor-kantor Pak. Saya bilang zaman kayak begini bikin kartu identitas pegawai hanya untuk menunjukkan diri kita dan itu tidak punya fungsi lain. Ya saya bilang ya terlalu mahal itu.
Terlalu mahal dalam pengertian bukan biaya pembuatannya, sayang satu pekerjaan yang mestinya itu bisa dilakukan, ini tidak. Nah ini kalau kita kawin kan parkirnya tuh pakai ada palang gitu, ada parkir. Ya itu tetap aja pakai instrumen yang lain, pakai alat yang lain. Jadi maksud saya itu satu gambaran terkait dengan pola pikir kita di dalam melakukan sesuatu. Sama halnya dengan mengajar. Silakan Bapak nanti ini bisa diamati apakah efek COVID terkait dengan pembelajaran yang mestinya harus sudah dibaurkan dengan digital ini berlanjut atau kembali setback seberapa persen. Silakan, itu saya kira itu menarik untuk dijadikan tema penelitian kepada kita. Karena di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data di Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang kepemilikan dan penggunaan media sosial di Indonesia, data tahun 2020 dari Kemenko itu bahwa kita tergolong masyarakat yang sudah siap masuk ke era digital. Tapi sayangnya kesiapan masuk ke era digital oleh masyarakat kita, karena di atas 70% kita semua berdasarkan datanya Kemenko itu sudah menggunakan handphone untuk keperluan komunikasi. Tapi penggunaan handphone untuk keperluan komunikasi untuk keperluan kaitan dengan belajar, mencari ilmu, mencari informasi segala macam, itu sayangnya sangat rendah. Nah ini kan persoalan yang terbalik jadinya. Nah itu kira-kira Bapak sekalian yang saya kira orang sekarang sudah bicara metaverse, bagaimana sesungguhnya satu produk teknologi artificial intelligence yang kita berada dalam alam dunia maya, tapi seolah-olah kita dibawa betul ke alam dunia nyata. Jadi teknologi metaverse sudah seperti itu. Nah cuma kapan teknologi itu ditampilkan dalam pendidikan di Indonesia? Ini yang saya kira juga memang tidak mudah dan tidak murah. Di SMA Sukabumi, SMA Al-Bayat itu termasuk salah satu sekolah bagus. Ya siswanya itu sudah dikenalkan avatar, robot, teacher robot gitu, cloud computing. Nah, jadi ya siswa-siswa di SMA Al-Bayat Sukabumi itu terhadap produk dari teknologi perkembangan teknologi 4.0 yang ini sebagian mereka sudah dikenalkan dan kemudian mereka dibawa untuk ke arah ke depan apa yang semestinya mereka akan siapkan. Nah karena itu tidak aneh kalau sekolah itu istilahnya menyebutnya sebagai sekolah calon pemimpin, karena memang sebagian besar siswa lulusan dari sekolah itu masuk diterima di PT-PT berkelas gitu. Tapi ya memang saya kira dia selalu mencuri star dan mengikuti perkembangan ketika sekolah lain masih biasa-biasa saja gitu. Tapi sekolah itu sudah mengenalkan, mengajak para siswanya untuk ke arah perkembangan dan perubahan yang mutakhir. Saya ambil contoh yang kedua, misalnya di kurikulum 2002 kurikulum Merdeka di sekolah itu yang kalau dikatakan baru, ya boleh baru, kalau dikatakan tidak, ya tidak baru juga. Misalnya yang disebut, kalau Bapak yang sudah menjadi pelatih ahli atau segala macam, disitu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran berbasis pada multiple intelligence. Dia dasarnya dari kecerdasan ganda. Itu dalam kurikulum 2020 Merdeka itu ada itu. Nah, sekali saya contohkan di sekolah yang tadi saya sebut itu, ya sekolah itu betul-betul memberi ruang untuk tumbuh kembangnya minat bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu maka sekolah itu ya di samping sekolah boarding, dia setelah selesai siang jam 1 sholat dan segala macam, maka siswa diberikan ruang untuk berekspresi, mengartikulasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Maka sekolah itu tidak segan-segan kalau ada 4 orang anak punya bakat, minat, kecenderungan yang sama, syaratnya 4 orang aja Pak, untuk sesuatu, maka
diusulkan dan itu dilayani, direspon oleh sekolah. Kami ingin menerapkan betul apa yang disebut dengan multiple intelligence, kecerdasan ganda yang harus ditumbuh kembangkan pada yang ada pada anak didik itu. Itu seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kita dalam tarbiyah, saya kira dengan kemajuan teknologi ini, Manado itu ya sama dengan Jakarta. Jakarta ya juga bisa kalah dengan Manado kalau kemudian orang Jakarta ya berleha-leha tidak memanfaatkan, bisa jadi fasilitas yang masih yang agak lebih itu misalnya untuk keperluan-keperluan yang konstruktif, yang produktif. Nah, jadi Bapak sekalian, di era yang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan banyak hal, maka sesungguhnya tinggal pada pemanfaatan. Dan mahasiswa tarbiyah, kita semua orang-orang yang di tarbiyah, hemat saya adalah untuk kita bawa secara cepat, secara adaptif, secara akseleratif mereka untuk terus mengikuti perkembangan, dan mudah-mudahan itu menjadi satu habituasi, menjadi satu pembiasaan kepada para mahasiswa kita, agar ketika mereka nanti menjadi guru adalah betul-betul guru yang saya kira sangat responsif dan harus menampilkan guru yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, ini hal yang penting. Oleh karena itu kemudian pengkondisian kultur iklim belajar di kampus pada Fakultas Tarbiyah menurut hemat saya itu menjadi satu hal yang penting untuk dikondisikan agar mahasiswa kita betul-betul bisa terbiasa mengikuti arus dinamika dan perkembangan yang terjadi. Bapak sekalian, kalau kita lihat dari konteks perkembangan teknologi 4.0 pada dunia pendidikan, maka pertanyaannya adalah sejauh mana tren kecenderungan pendidikan pada 4.0 ini bisa kita implementasikan. Ini kan beberapa kecenderungan yang saya kira ini bukan yang sekedar bacaan, tapi kita semua bagaimana kita kita korelasikan, kita kontekstualisasikan, kita manfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kita ambil contoh misalnya pendidikan pada 4.0 itu mendorong kepada kita semua untuk melakukan connected terhadap big data, artificial intelligence, IoT. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita memanfaatkan IoT ini, Internet of Things itu sebagai sumber belajar. Nah, jangan-jangan masih sangat minimal. Nah, itu kira-kira begitu. Apalagi kalau kemudian ya mahasiswa kita banyak kekurangan apa istilahnya itu, pulsa itu paket data, tadi diingin pakai data dan sebagainya. Nah, karena itu tadi saya katakan, karena itu kampus ke depan, kampus dalam pendidikan era 4.0 itu adalah memang kampus yang memfasilitasi mahasiswa secara leluasa mendapatkan akses jaringan internet itu untuk keperluan mencari sumber belajar yang serba cepat. Kan kalau kita berada di satu ruang, di satu tempat yang akses internetnya bagus dan cepat, itu kan membuat kita terhipnotis, menjadi kita boring gitu. Ketika kita mendownload, mencari materi itu kemudian muter-muter tidak ada kejelasan, sehingga ya ngapain juga kita berlama-lama. Nah, jadi ke depan itu hemat saya ya itu diantaranya yang perlu menjadi perhatian. Nah, big data, ya saya kira pembelajaran berbasis pada riset dulu tuh konsepnya. Sekarang sebenarnya ya pembelajaran kepada berbasis data yang sangat banyak itu, sangat kaya itu, ya itu harus sudah dilakukan. Istilah nanti mungkin materi aja yang berbasis masalah gitu, kira-kira itu yang harus sudah kita lakukan.
Jadi pembuatan penyusunan materi ajar berbasis masalah itu menjadi bagian penting dalam konteks kita yang mengimplementasikan apakah kurikulum yang tagihan KKN begitu, kurikulum OB begitu, kurikulum merdeka, dan pengembangan pada pencapaian hoax itu. Nah itu diantaranya. Kemudian juga ya persoalan digitalisasi. Nah jadi bahan-bahan ini perpustakaan digital ini saya kira menjadi satu program, menjadi satu aktivitas yang sangat penting dengan digitalisasi, dan saya kira kita sering mendapatkan kiriman e-book walaupun tidak banyak juga buku-buku yang sudah dihibahkan. Misalnya saya lagi mengumpulkan yang bahan digital itu seluruh karya dan tulisan kayak Safi Marid, juga saya mencatatkan menulis Safi Marid, jadi saya kumpulkan, dan ternyata tidak semua buku-buku yang sudah dia tulis itu gratis bisa diakses ke, tapi ada beberapa yang saya kira sudah yang didigitalkan. Begitu juga tulisan-tulisan yang lain. Kalau yang sudah gratis betul buku itu misalnya itu bukunya Cak Nur, bukunya Nurholis Majid, itu saya kira buku yang sudah diwakafkan, sudah didigitalkan, sehingga ya kita mendapatkan seluruh karya Nurholis Majid itu bisa kita dapatkan. Kalau punya Safi Marid almarhum baru sebagian saya dapatkan untuk kemudian yang sudah digitalkan. Nah kira-kira seperti itu diantaranya. Dan bagaimana kemudian kelas itu menjadi smart classroom? Apa sih dimaksud dengan smart classroom? Lagi-lagi ya bahwa kelas yang mencerdaskan itu di dalamnya ya sangat variatif, sangat inspiratif, gitu. Bukan hanya sekedar diisi oleh buku-buku, diisi oleh kursi, meja dan segala macam. Kelas yang membuat ya siswa itu bekerja di situ, siswa itu terinspirasi di situ, siswa termotivasi di situ. Bahasa lain, smart classroom itu adalah siswa yang membuat kelas yang membuat siswa betah di kelas itu. Nah karena itu kemudian dalam jurnal pendidikan seperti yang dalam judul saya pilih ini, silakan Bapak cari di artikel-artikel mutakhir sekarang, itu konsep yang disebut dengan meaningful learning dan konsep student well-being. Walaupun student well-being ini adalah asalnya yang dibahas banyak di konsep keilmuan psikologi, tapi sudah mulai banyak yang menulis tentang bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang membahagiakan, bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang mensejahterakan. Well-being itu membahagiakan, mensejahterakan. Konsep lama itu adalah yang menyenangkan. Jadi kalau kita baca, saya baca terutama konsep well-being itu tidak hanya sekedar enjoyable learning, bukan hanya itu, tapi dia membahagiakan, dia mensejahterakan, dia itu tadi, dia itu memotivasi untuk menjadi nyaman dan lain sebagainya. Nah ini baru sekalian. Jadi smart classroom itu bagaimana kelas pembelajaran, kelas kuliah itu betul-betul bisa dihadirkan menjadi kelas yang membuat cerdas. Kelas yang cerdas artinya kelas yang membuat para penghuni kelas itu menjadi cerdas. Nah karena itu kemudian tadi saya katakan, mudah-mudahan saya kira sekarang tidak ada. Dulu waktu saya kuliah S1 di Ciputat itu mengangkat kursi aja itu gak kuat sendiri. Jadi kursi kuliah itu diangkat berdua atau bertiga. Betapa beratnya kursi itu. Tapi memang gak patah-patah karena kursi zaman dulu. Ya tapi artinya model yang kayak gitu ya sudah tidak lagi zamannya. Mungkin pada zaman dulu ya memang aktivitas belajar di kelas ya sudah, ketika duduk ya duduk, sudah seperti itu. Sekarang kan aktivitas di kelas semestinya kan harus mobile. Jadi pergerakannya itu harus bisa cepat. Nah karena itu ya
kursi-kursi yang kayak begitu ya tidak menjadi penting. Nah kemudian bagaimana game virtual reality, tadi augmented reality dan segala macam itu juga adalah hal-hal yang harus direspon oleh kampus, oleh kita semua para pengajar untuk keperluan ini. Dia Usati itu kan, itu dia sekarang kan direktur Artificial Intelligence Indonesia, dosen tarbiyah itu. Jadi dia sekarang itu dosen tarbiyah di UIN, tapi kantornya di UI. Karena ya ada temannya itu ahli itu, lalu kemudian dia dirikan, saya tidak tahu bagaimananya, sehingga lembaga itu lembaga yang mengembangkan artificial intelligence untuk pendidikan, akhirnya kemudian berkantor di UI. Jadi dia sekarang tuh kantor di sana, dan ini melakukan pelatihan. Ya suatu waktu nanti kalau Pak Dekan atau nanti Pak Rektor akan undang mengenalkan artificial intelligence untuk dunia pendidikan tinggi dan pembelajaran, ya saya kira apakah melalui daring gitu dulu, ataupun nanti kalau latihannya melalui luring, saya kira bagus juga, karena dia dengan timnya sekarang mengembangkan artificial intelligence itu Pak Dek. Saya kira bagus juga, nanti kalau memang mau, nanti kalau saya bilang mudah-mudahan waktunya dia ada untuk mengenalkan. Jadi jangan sampai kita para dosen ini tertinggal jauh dengan produk-produk artificial intelligence untuk keperluan dunia pendidikan, dan cukup banyak. Nah ini yang seperti ini yang saya kira perlu dilakukan. Nah berikutnya misalnya disebut dengan personalized learning. Personalized learning itu disebut dengan diferensiasi learning, pembelajaran berbasis pada potensi peserta didik. Jadi kalau ada mahasiswa kita mengerjakan tugas, intinya sama, tapi bentuk tugasnya berbeda, ya jangan kemudian kita marahi, karena barangkali dia punya kecenderungan seperti itu. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada 4 kategori yang disebut dengan diferensiasi learning itu. Ada dari konten, ada dari proses, ada dari lingkungan, ada dari produk. Jadi kita kasih tugas ke mahasiswa itu, apa yang mau kita kita tuju dan kita nilai. Bisa saja yang satu menyajikan dalam bentuk puisi, yang satu menyajikan dalam bentuk tulisan ilmiah, yang satu menyajikan dalam bentuk karikatur. Sangat variatif. Ya barangkali itu berdasarkan kecenderungan masing-masing. Coba aja kalau nanti dalam kita merancang LPS itu dan LTM berkaitan tugas mahasiswa, suruh mereka dibuatkan tugas pada mereka, tapi mereka berekspresi sendiri. Kita biarkan aja mereka untuk menemukan. Nah saya semester lalu kalau sempat saya tawarkan, mereka suruh untuk di lapangan, karena saya ngajar mata kuliah MKU, ke tempat masing-masing. Saya tawarkan judul, istilah sekarang itu sebenarnya penguatan profil Pancasila. Saya buatkan judul, silakan mereka pilih judul itu, tapi setiap kelompok dalam satu kelas tidak boleh sama, segmen objeknya tidak boleh sama. Apa yang terjadi? Ya variasinya lumayan, tapi ya saya biarkan, karena memang mereka yang penting kan mereka mengerjakan tugas, ada poinnya ini segala macam, bentuknya macam-macam, ya itu variasi. Itu disebut dengan personalized learning. Jadi mereka itu belajar berdasarkan kepada potensi yang dimilikinya. Itu bagian dari pendidikan 4.0, dan bagaimana kita merancang materi aja, kita merancang strategi pembelajaran, kita merancang rumusan-rumusan indikator pencapaian pembelajaran, atau dalam konteks perguruan tinggi disebut dengan dari merumuskan dari CPR kepada CPMK kepada sub CPMK, yang semuanya ini harus mengakomodir ini. Learning experience, nah ini yang sangat kuat. Learning experience itu aromanya di MBKM. MBKM itu kan diantaranya adalah belajar mengalami, belajar praktek.
Ya sebenarnya dalam konsep ini itu sudah learning experience itu. Jadi belajar mengalami, dia belajar dengan teman yang berbeda, belajar mengalami dia ke dunia industri, ke dunia usaha, belajar mengalami dia melakukan artikulasi, uji coba, dan lain sebagainya. Ya saya kira ya tidak bisa lagi pola belajar yang seperti itu harus kita lakukan. Karena itu kemudian di antara karakteristik dari kurikulum yang mengacu kepada MBKM itu adalah bahwa memberikan pengalaman pelaksanaan tugas adalah sebuah karakteristik yang melekat di dalam MBKM itu. Jadi ya kalau ada tugas mahasiswa, ya itu tidak bisa dikatakan misalnya begini ya, kurikulum sudah sepenuhnya mencerminkan MBKM. Jadi MBKM itu salah satu karakternya adalah adanya learning experience itu. Di samping kontekstualisasi dan relevansi antara dunia industri dengan dunia dunia kampus, dunia sekolah. Kemudian capability dan value base ini disebut dengan perkembangan soft skill. Kita tahu nanti perkembangan soft skill itu, orang sukses itu tidak semata-mata ditentukan oleh hard skillnya, keilmuan yang dibentuk berdasarkan prodinya tidak cukup itu, tapi pada penguatan soft skill yang dia dapat di luar prodi itu. Nah, kurikulum MBKM itu adalah mengarah kepada keterpaduan antara pembentukan soft skill, pembentukan hard skill dan soft skill sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak cukup hanya dia menguasai hard skillnya semata, tapi kemudian soft skillnya rendah. Dan apalagi soft skill yang diminta berdasarkan tren dan kebutuhan dunia industri hari ini dan ke depan, berdasarkan hasil-hasil riset tentunya, itu tentunya berbeda-beda dan banyak juga mengalami perubahan dan perkembangan itu. Nah, ini beberapa bagian-bagian yang perlu menjadi perhatian kita di samping literasi, reorientasi kurikulum, rekonstruksi. Jadi reorientasi, rekonstruksi kurikulum, review kurikulum itu sebenarnya dalam konteks pendidikan kini itu sesuatu yang biasa. Jadi kurikulum ya direview, diorientasikan, direkonstruksi itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Meskipun ya tentunya untuk melakukan rekonstruksi itu kan ada dasar empirik, hasil riset, hasil survei, melihat tren, perkembangan dan sebagainya. Tapi poinnya kita misalnya dalam konteks pembelajaran mata kuliah kita, pada sisi mana kurikulum itu sifatnya dinamis. Ya ketika kita semester ini materinya tentang ini, mungkin semester depan ada tambahan materi yang lama, bisa jadi tidak lagi kita perlukan, tidak lagi kita ajarkan, dan cukup materi yang lama itu dibelajarkan secara mandiri. Tapi ada materi baru yang lebih penting dan ini perlu ada pendampingan, perlu ada diskusi dari dosen kepada para mahasiswa. Nah misalnya seperti itu. Jadi mereview kurikulum untuk dosen sesuai dengan bidang keahlian mata kuliahnya itu menjadi sebuah keniscayaan, keharusan pada setiap akhir semester untuk melakukan penyesuaian relevansi dan sebagainya dalam kaitan dengan dinamika dan perkembangan. Itulah yang disebut dengan kurikulum yang fleksibel, itulah yang disebut dengan kurikulum yang adaptif. Nah, kurikulum yang fleksibel dan adaptif sebenarnya ujung tombaknya itu ada pada mata kuliah yang dipegang para dosen. Nah, ada di Jakarta itu dulu dosen yang nggak mau berubah, ya sudah ini saja. Nah, saya kira pola pikir dan pola pandang seperti itu tidak lagi relevan dengan konteks pendidikan kita hari ini dan ke depan. Nah, ini pola-pola pendidikan yang harus kita bayangkan, kita implementasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kurikulum KKNI, kemudian kurikulum untuk 4.0 dan lain sebagainya. Jadi ini bahan-bahan yang
nanti menjadi perhatian kita untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan, termasuk juga dalam kaitan dengan pemanfaatan model assessment, pemanfaatan model penilaian dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, Ki Hajar Dewantara dulu menyebutnya Tri Pusat Pendidikan, Tri Sentra Pendidikan. Sekarang namanya tidak lagi Tri Pusat Pendidikan. Jadi yang ada adalah Catur Pusat Pendidikan. Jadi keluarga, sekolah masyarakat, dan dunia maya itu adalah lingkungan pendidikan yang tidak bisa lagi terbantahkan. Bahkan sekali lagi, kalau kita mau berbayar, banyak sekali itu bahan materi sumber belajar yang kita bisa dapatkan. Kalau kita mau berbayar, apakah itu jurnal, apakah itu apalagi kalau beli buku, apakah itu kemudian bahan presentasi kayak begini, itu banyak yang berbayar. Jadi kalau kita berbayar, kita pengen cari ini, materi ini, ya pasti akan dapat. Artinya apa ya? Dunia maya itu ya sudah tidak bisa lagi kita anggap tidak penting, dan dia menjadi bagian yang penting di dalam sebuah proses pendidikan. Bahkan ya lagi-lagi kan informasi-informasi, gambar-gambar, tulisan-tulisan yang kadang-kala tidak sepatutnya itu kan dengan sendirinya kemudian masuk aja itu tanpa diundang. Ketika kita punya jaringan internet, saya tidak tahu itu orang IT ngerti. Katanya kalau udah apa itu ya bocor gitu, itu kadang-kadang masuk aja itu informasi-informasi ke dalam. Ketika kita buka internet, maka ya masuk aja, kita nggak minta, tapi dia datang sendiri aja. Nah yang kayak gitu yang saya kira ya bagaimana membuat para peserta didik kita tangguh, para peserta didik kita mampu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya kita tahu informasi-informasi yang paling penting adalah diperlukan soft skill baru dan jenis pekerjaan baru yang saya kira jenis pekerjaan baru itu terbuka untuk bidang hard skill, bidang keilmuan. Mahasiswa S1 tidak mesti dia S1-nya. Ya kalau dunia PNS barangkali masih iya. Sekarang ini kan saya kira ya walaupun saya tidak tahu orientasi menjadi PNS masih seberapa besar di kalangan para generasi sekarang ini masuk kategori generasi didominan itu generasi Z, generasi milenial dan generasi alpha. Kalau generasi Y yang sudah agak lama ke sana itu sudah di kampus tingkat tinggi dan mau keluar kuliah. Nah, generasi Z sekarang di SMA, generasi alpha itu sekarang masih di SD. Nah, apakah pertanyaannya, apakah mereka masih tertarik untuk menjadi PNS? Nah, kalau mereka tidak tertarik menjadi PNS, maka sebenarnya ya kan mereka bisa masuk ke profesi lain yang kalau kita baca dari informasi tulisan-tulisan resmi, hasil penelitian, jurnal segala macam, maka ada sekian ribu, ada sekian juta peluang kerja tertutup dan segala macam. Ada peluang kerja baru yang itu lahir akibat kemajuan teknologi hari ini. Jadi desain konten itu sekarang laku sekali. Jadi orang bagaimana bisa mendesain materi untuk keperluan banyak hal, itu sangat laku hari ini. Nah, baru sekalian kalau kita lihat, saya contoh misalnya gini, saya dari rumah ke kampus Ciputat. Dulu itu ketika saya keluar dari rumah terus memasuk tol Jagorawi, itu kalau tidak salah ada sekitar 70 pintu penjaga sebelum kita menggunakan e-tol. Ketika kita menggunakan e-tol, dari mulai pintu pas saya masuk, dari mulai pintu masuk gerbang tol Cimanggis utama itu satu kali, kemudian nanti di Pasar Rebo satu kali, dan itu semuanya sudah tidak ada orang. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang kayak begitu
Dan posisi pendidik guru juga yang kalau hanya sekedar transfer of knowledge, ya akan ditinggalkan siswa itu. Kenapa? Karena siswa bilang, ya disampaikan ibu guru segala macam itu udah bisa saya cari bu. Yang ibu sampaikan itu bisa saya cari di internet. Orang udah ada kok di internet. Apalagi kalau anaknya memang relatif itu ya. Nah, maka yang dipentingkan itu apa ya, memang yang supaya materi ajar itu memang selalu menarik, buat menarik, dan dia kalaupun mencari agak lama gitu ya, misalnya segala macam ya, tapi ini sesuatu yang bisa disajikan. Itu bagian dari keberadaan kita sebagai pendidik. Jadi kalau kita sebagai pendidik hanya sebagai material resources, transfer of knowledge, saya kira kita dengan adanya teacher robot avatar itu sebenarnya selesai. Ketika itu dimasuk ke dalam aplikasi, misalnya dosen hadis, nanti ada aplikasi masuk robot, kutubu sitah itu semuanya masuk di situ, masukin saja ke dalam aplikasi, mau cari apa sudah ada semua di situ. Jadi ketika kutubu sitah sudah digitalisasi, lalu kemudian ada orang yang bisa bikin aplikasi segala macam, masukin ke situ, ya selesai itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan? Memang sesuatu yang cukup berat ya, cukup berat dalam konteks dinamika dan kehidupan yang terjadi pada hari ini. Nah, karena itu kemudian kalau kita lihat perkembangan, saya menjadikan data dulu nanti untuk memberikan perspektif kita ke depan di dalam konteks pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, apa yang diperlukan oleh para generasi bangsa untuk menghadapi kehidupan dengan penuh tantangan dan perubahan yang sangat disruptif ini? Ya, beberapa bahan ini saya kira ini kita lihat, misalnya kemampuan-kemampuan ini disebut dengan soft skill, kemampuan-kemampuan adaptif, kemampuan agility, kecekatan, kemampuan ya belajar secara mandiri dan lain sebagainya. Ini soft skill yang harus dibentuk kepada anak didik kita, dan proses kuliah saya kira harus bisa mengarahkan walaupun tidak pakai materi. Melalui desain perkuliahan, desain pembelajaran itu menjadi penting untuk kita berikan mereka pengkondisian, pembentukan secara indirect, secara tidak langsung itu bisa terbangun dalam kecerdasan para siswa didik kita. Nah, selanjutnya ini model-model kemajuan ini Bapak sekalian, segera saya terus saja. Nah, tadi saya katakan bahwa kita berada pada era disrupsi ini kan melahirkan dua hal yang berbeda dengan istilah yang sama. Jadi ada yang buka itu positif, ada yang buka itu negatif. Dua-duanya terjadi secara simultan. Nah, karena itu kemudian bagaimana para peserta didik ini, para mahasiswa kita, dia mengatasi problem yang diakibatkan oleh buka yang pertama itu yang negatif dengan memberi jawaban terhadap kerangka buka yang positif. Artinya dia memiliki visi. Orang yang memiliki visi itu kan berarti orang yang punya mimpi ke depan. Orang yang memiliki visi itu adalah orang yang punya pemikiran yang rasional. Orang yang memiliki visi itu adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir secara objektif berdasarkan pada data hari ini dan ke depan. Kan visi itu bukan sesuatu angan-angan, tapi visi itu adalah sebuah imajinasi yang didasarkan oleh realitas hari ini, data-data segala macam, untuk meneropong langkah ke depan apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana kemudian para siswa didik kita itu memiliki visi di dalam menata kehidupan ke depan dalam konteks dia sebagai generasi bangsa dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana pembelajaran kita lakukan itu bisa mengarahkan kepada para mahasiswa kita, para siswa didik kita, dia bisa memiliki apa yang diperlukan di dalam konteks kehidupan hari ini ke depan. Nah, oleh karena itu dalam konteks era disrupsi hari ini, maka yang sangat dipentingkan adalah kemampuan manajemen perubahan.
pada setiap individu dan kelompok serta institusi. Jadi kalau institusi tidak memiliki daya adaptif terhadap manajemen perubahan, maka kantor itu pasti akan berjalan stagnan. Dia berada pada era perubahan disruptif, tapi pola kerjanya adalah masih pola kerja yang lama. Misalnya pimpinan yang selalu instruktif, jadi tidak memberi ruang untuk berkreasi bahkan berinovasi, dan tidak memberikan ruang ini lahirnya ide gagasan, karena semua itu dikekang, kemudian tidak diberikan ruang gerak lah, kira-kira begitu. Jadi kita lihat apa yang sebenarnya yang diperlukan dalam era disrupsi hari ini dan ke depan, baik dalam konteks manajemen kelembagaan maupun dalam konteks pribadi-pribadi masing-masing. Jadi adanya manajemen perubahan dalam diri seseorang dan lembaga itu menjadi sebuah tuntutan. Tidak bisa tidak lagi lembaga tidak menerapkan manajemen perubahan itu. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, ini juga soft skill yang perlu diberikan dan disiapkan, kondisikan kepada mahasiswa kita agar mereka memiliki kesiapan-kesiapan soft skill yang diperlukan untuk hari ini dan ke depan. Jadi kita lihat tantangan-tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, maka bagaimana seharusnya mereka melihat realitas itu dan bagaimana kunci. Di sini dikatakan bahwa perguruan tinggi menjadi kunci untuk lahirnya SDM unggul di tengah tantangan global yang sangat kuat, di tengah permasalahan bangsa yang sangat kompleks gitu. Maka SDM unggul hasil produk dari perguruan tinggi itu menjadi kuncinya. Nah, karena itu implementasi kurikulum MBKM itu menjadi salah satu solusi. Nah, meskipun nanti kita akan lihat, saya ambilkan contoh di sini yang suksesnya tinggi, di antaranya IPB dalam implementasi MBKM itu. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, literasi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa kita dan bagaimana materi ajar kita arahkan, kita susun agar mereka memiliki literasi ini. Sedikit lagi, ini kemudian juga soft skill. Ini kalau kita lihat perkembangan soft skill pada kehidupan dunia industri dari tahun 2015, tahun 2020, tahun 2022, bahkan diperkirakan tahun 2025, kecenderungan soft skill yang diperlukan untuk dikuasai dimiliki oleh siapa yang hidup pada era ini adalah ini yang 10 besar kan, kira-kira itu. Ini artinya kan data-data riset yang bisa kita jadikan bacaan apa yang harusnya dimiliki oleh para peserta didik kita. Dan dalam kita menyusun RPS, maka di bagian penyusunan sub CPMK harus memperhatikan ini. Jadi di mana posisi berbagai perkembangan soft skill tadi itu? Ya, ketika kita menyusun RPS di CPMK, dia ruangnya ada di sini. Yang tentunya itu nanti akan mempengaruhi kepada proses pembelajarannya seperti apa yang kita lakukan untuk mewujudkan soft skill yang memang diperlukan. Misalnya kemampuan pada yang pertama di sini misalnya pada problem solving. Ya, pembelajaran yang mengarah kepada terbentuknya kemampuan pemecahan masalah, ya tidak ada lain kecuali dia harus menerapkan model case method, studi kasus, model problem based learning. Tidak ada lain kecuali dia harus menerapkan model belajar, case method ataupun studi kasus atau problem based learning. Nah, bagaimana mengimplementasikan metode pembelajaran tersebut di dalam perkuliahan? Nah, jadi misalnya dalam kuliah ya 1 semester jangan kemudian tutorial diskusi aja, tapi diskusi tidak diarahkan untuk ke
problem based learning misalnya. Itu diantaranya seperti itu. Jadi ini akan tercermin di dalam ketika kita merumuskan RUPS nanti, dan kemudian implementasi tindak lanjutnya di dalam proses pembelajarannya. Nah ini begitu juga, ini bahan-bahan yang bisa kita lihat yang memang diperlukan di lulusan kampus itu adalah dia adalah yang inovatif dan adaptif dengan ciri-cirinya seperti ini, untuk memastikan bagaimana lulusan kita memiliki kemampuan yang seperti ini. Ini juga sama ya, juga sama. Kira saya ingin cepat saja di sini. 3 slide lagi, nanti kita istirahat. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan data ini menjadi bahan penting untuk kita melakukan penyesuaian terhadap pola, desain, metode, teknik, strategi pembelajaran. Kalau kita lihat data ini, 270 juta jiwa sekian penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi apa? Ini generasi milenial, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Digabung 3 kelompok usia bangsa ini, itu saya hitung itu ada 63%. Saya termasuk generasi X, bukan generasi milenial. Jadi sudah berkurang sini. Jadi dominan di sini, dan mereka dengan sejumlah karakteristik, tantangan dan segala macam. Dalam konteks pembelajaran, ya mereka punya caranya sendiri, mereka punya kecenderungannya sendiri, dan kita para dosen, para guru harus memahami karakteristik di masing-masing generasi ini untuk keperluan belajar. Kecenderungan mereka mau kemana? Saya seringkali terkaget-kaget, Bapak sekalian. Anak saya bilang, ayah itu selalu apa sedikit seperti kakek. Kan nggak mesti begitu aku, katanya. Begitu anak saya dibilangnya. Jadi ayah itu jangan-jangan dikit-dikit, karena kan saya sering menyampaikan sebenarnya untuk menyampaikan pembelajaran saya dengan ayah saya, tapi itu diprotes sama anak saya. Ayah itu jangan dikit-dikit mengingatkan dan menyampaikan ayah hubungannya sama kakek gitu. Kan aku berbeda katanya. Orang tua ada sama gitu. Jadi ya pola anak sekarang itu memang sudah betul-betul berbeda. Jadi dia berani mengkritik ayahnya, dia berani mengkritik ibunya dan sebagainya. Nah kemarin itu saya cukup ini tuh waktu masa COVID, saya mengikuti aturan pemerintah. Tapi warga di masyarakat saya tinggal di desa, di kampungan itu, nanti bukan di komplek. Ya ada sholat jamaah, sholat Jumat. Nah anak saya kan belajar di rumah juga. Dia bilang, ya aku mau sholat ke masjid. Kan pemerintah melarang. Ya masyarakat itu banyak sholat di masjid. Ayah ketakutan banget sama penyakit. Gitu dibilangnya. Saya mengikuti, dia bilang pemerintah melarang untuk kumpul-kumpul karena dalam suasana COVID dan sekarang belum waktunya. Maka ada fatwa boleh sholat di rumah, termasuk sholat Jumat. Tapi karena di masjid itu ada pelaksanaan sholat Jumat, ya sudah aku izin, aku ke sholat Jumat aja. Kalau ayah di sini, ya pilihan ayah di situ, gitu. Jadi maksud saya katakan adalah Bapak Ibu pernah ada kiriman ini nggak, wawancara anak SD kelas 5 dengan tidak ada masuk lain dengan Anies Baswedan tentang pendidikan. Walaupun itu mungkin anak Jakarta, pertanyaannya apakah anak daerah seperti itu? Saya yakin era sekarang itu tidak lagi dia anak Jakarta atau bukan. Yang ingin saya katakan adalah isi wawancaranya itu yang luar biasa yang ditanyakan oleh si anak itu, dan dia tidak bagian teks. Kalau bagian teks barangkali kan dibuatkan. Dia bicara lepas, ada YouTube-nya itu, ada videonya, dan dia bicara konsepnya, bicara sangat mendasar, bicara tentang akses pendidikan, bicara tentang mutu pendidikan, bicara tentang keadilan pendidikan. Anak SD kelas 5 wawancara dengan gubernur tentang pendidikan di Jakarta dan Indonesia. Artinya apa? Usia anak itu seperti itu kemampuan dia di dalam belajar. Jadi kalau kita yang bukan menguasai, kemampuan trik kita untuk mencarikan sumber belajar itu menjadi penting. Jadi kemampuan trik kita mencarikan sumber belajar itu menjadi penting. Bukan kita menguasai segalanya, itu tidak ada zamannya lagi di era keterbukaan informasi hari ini. Oleh karena itu maka ini
karakter si pembelajar di abad 21 itu seperti apa. Ini yang kalau kita ambil bahwa karakter pembelajar yang hidup di abad 21 ya ini, mereka menghendaki sebagai seorang problem solver, mereka sebagai seorang critical thinker, orang yang berpikir kritis segala macam, dan kita arahkan para mahasiswa kita, para peserta didik kita untuk mencerminkan dia sebagai pembelajar yang hidup di abad 21 ini. Ini karakter-karakter tipikal pembelajar yang harus didorong, dibangun untuk dia bisa hidup di abad 21 ini. Jadi self-directed learner, dia sebagai, kita arahkan, kita ciptakan dia sebagai orang yang bisa menentukan dan bisa mengarahkan dirinya untuk belajar secara mandiri. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini beberapa hal yang saya kira menjadi penting ya, orang yang kesadaran global. Nah, yang terakhir ini Bapak sekalian, tadi data penduduk yang sensus tadi, coba kita jumlahkan itu. Kan kalau generasi Z dihitungnya lahir tahun 97 sampai tahun 2012, itu mereka masuk ke generasi Z. Kalau 2012 itu sekarang 2022, 10 tahun ya. Berarti anak kelas 4 SD terakhir generasi Z. Yang generasi terakhir di generasi Z sekarang kelas 4 SD. Kalau generasi Alpha itu lahir di atas bulan 13, berarti sekarang baru 9 tahun. Berarti 9 tahun itu kelas 3 SD, ya, kelas 3 SD dan seterusnya. Nah, ini cuma jumlah persentase Bapak Ibu sekalian penduduk kita. Ini perlu sangat betul dipahami dalam konteks kita para pelaku pendidikan agar kita tepat. Nah, satu lagi ini yang saya katakan karakteristiknya, silakan mereka itu ini begini belajarnya. Ini karakteristik mereka dalam belajar. Tadi generasi Z sudah cukup banyak karakteristik mereka, ini belajar seperti ini. Ini yang terakhir, ini generasi Alpha, mereka ini karakteristiknya seperti ini. Ya, jadi ya kita tidak boleh bertahan pada pengalaman kita yang masa lalu itu kita pertahankan, kemudian kita paksakan menghadapi anak yang kita ajarkan, dia nggak bisa, yang memiliki kecenderungan dan segala macam dengan karakteristik yang berbeda dengan apa yang terjadi. Kira-kira itu untuk sementara kita saya sudah diingatkan tadi sama moderator, kita break dulu, nanti kita lanjut ke bagian yang sesuai dengan diharapkan panitia ini sebagai pembuka, bahwa ada tantangan besar yang harus kita siapkan di dalam menyiapkan proses penyusunan perencanaan pembelajaran ke arah mana sebenarnya yang mau kita bentuk dan lain sebagainya. Segera itu, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada semua. Tadi sudah banyak yang disampaikan yang perlu diperhatikan sebagai pendidik, khususnya dosen. Di era baru ada banyak hal yang bisa kita lihat, terutama dari karakter peserta didik atau karakter mahasiswa dan hal-hal yang perlu kita perhatikan, termasuk dari perkembangan soft skill dan hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita break dulu, kita sholat, kemudian mungkin ada konsumsinya dari panitia. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut lagi materinya di jam 1:30 mungkin ya. Jam 1:30 Bapak Ibu kita kembali di sini untuk ya melanjutkan materi mengenai pengembangan dan penyusunan bahan ajar. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu, kita akhiri untuk sesi pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.